Malam itu aku pikir hanya sedang mengambil orderan terakhir sebelum pulang, tapi ternyata penumpangku bukan manusia dan perjalanan singkat itu mengubah hidupku selamanya. Namaku Raka, sudah 3 tahun jadi supir ojek online. Malam itu jalanan mulai sepi dan jam menunjukkan pukul 00.32. Aku berencana pulang setelah menyelesaikan orderan satu lagi. Tiba-tiba notifikasi berbunyi, pesanan masuk, penjemputan di Jalan Kenaga nomor 17. Aku agak heran. Jalan Kenaga seharusnya daerah pemukiman lama yang sebagian rumahnya sudah kosong. Tapi aku pikir mungkin ada yang baru pulang kerja atau anak kos yang bergadang. Aku terima orderannya. Setelah sampai, aku langsung merasa tidak nyaman. Rumah-rumah di sepanjang jalan terlihat agak gelap dan tidak terawat. Lokasi penjemputan tepat berada di depan rumah tua, besar, pagar besi berkarat, halaman dipenuhi daun kering. Tapi anehnya di depan rumah itu berdiri seorang perempuan muda memakai kebaya krem, rambut panjang, mukanya menunduk. Aku mendekat. "Permisi, pesanan ojek online?" Dia mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa, lalu naik ke jok belakang dengan gerakan yang janggal, seolah-olah tubuhnya sangat ringan. Biasanya penumpang langsung bilang tujuan, tapi perempuan ini diam. Aku mulai mencoba bertanya, "Tujuannya kemana, Mbak?" Tak ada jawaban, hanya terdengar hembusan napas pelan seperti orang menahan nangis. Aku lihat aplikasi, tujuan tidak muncul, hanya garis kosong. Kuberanikan diri menoleh sedikit. Perempuan itu duduk kaku, kedua tangannya memegang ujung kain kebaya dengan erat. Lampu jalan yang redup membuat wajahnya tampak pucat, sangat pucat. Setelah beberapa menit, aku mulai merasakan hawa dingin di punggung. Rasanya seperti ada seseorang yang memperlihatkanku sangat dekat. Tiba-tiba perempuan itu berbisik, "Bang, bisa antar saya pulang?" Suara lirih bergetar dan terdengar sangat jauh, seperti berasal dari tempat lain. Aku bertanya, "Pulang kemana, Mbak?" Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah belakang, padahal ke arah kembali ke Jalan Kenaga. Aku memutar motor dan mengikuti arahan samar-samar darinya. Tapi perempuan itu tidak berbicara lagi, hanya sesekali terdengar isak kecil. Perjalanan terasa panjang, padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter. Dan ketika aku berhenti di depan rumah tua yang sama, aku terkejut karena perempuan itu tidak ada di jok belakang. Padahal aku pernah mendengar atau merasakan ia turun. Yang lebih aneh lagi, teleponku berdering, nomor tidak dikenal. Kutunggu beberapa detik dan kuberanikan diri mengangkatnya. "Halo, saya seorang pria tua." Suara seorang pria tua yang terdengar dari seberang. "Maaf mas, rumah itu sudah kosong sejak 15 tahun yang lalu. Tidak ada yang tinggal di sana. Kalau ada perempuan yang nyuruh mas antar pulang, lebih baik mas langsung pergi." Jantungku terasa berhenti. "Pak, ini siapa?" Dia menjawab dengan suara berat, "Saya penjaga makam dekat situ. Perempuan kebaya krem itu meninggal kecelakaan dalam perjalanan pulang dari pesta. Sudah sering minta pulang ke siapa saja yang lewat." Tiba-tiba notifikasi masuk di aplikasi ojekku. Pesanan selesai, penumpang memberi tip. Aku gemetar. Bagaimana mungkin makhluk tak berwujud menyelesaikan orderan? Kebuka pesanan tipnya. Ada tulisan, "Terima kasih sudah mengantar saya meski tidak sampai." Dan di jok belakang ada satu benda, bros bunga berkarat seperti aksesoris kebaya lama. Padahal saat aku berangkat tadi jok itu kosong. Sejak kejadian itu aku jarang mengambil orderan malam-malam. Tapi yang membuatku benar-benar tidak bisa tidur adalah setiap jam
00:30 aku selalu mendapatkan notifikasi order dari lokasi yang sama. Nama pemesannya hanya satu kata, pulang. Dan jika aku tidak mengambil orderan, akan masuk pesan otomatis, "Bang, antar saya pulang. Saya sudah menunggu." Malam-malam tertentu, aku merasa seseorang yang duduk di belakang motor meskipun aku tidak membawa penumpang. Dan setiap aku melewati jalan Kenaga, di depan rumah tua itu selalu terlihat perempuan berkebaya krem berdiri menunduk seakan-akan menunggu aku. Sekian dari saya, terima kasih.